Defisitnya tinggal 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Kemarin waktu keluar di bulan Maret berapa sih? Masuk ke APBN. Nah, ini ada berita gembira nih. Next APBN. Realisasi sampai dengan April tahun 2026. Saya pengen lihat yang paling bawah aja tuh. Defisitnya tinggal 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Kemarin waktu keluar di bulan Maret berapa sih? 0,93 bulan Maret. Para analis, para ekonom bilang kalau itu kan 0,9 3 bulan. Kalau pukul rata kan 0,9 kali 4. Jadi defisitnya 3,6. Oke. Sekarang kalau saya pakai approach yang sama, yang mereka pakai, 0,6 itu 4 bulan. Berarti setahun kira-kira 0,6 kali 3, 1,8. Tapi itu hitungannya nggak begitu. Kalau cara mereka begitu, itu hitungan ajaib. Kalau cara mereka, gue udah aman cara nari sekarang. Ini belum nari-nari, tapi keadaan membaik. Anda lihat di situ, keseimbangan primernya sudah surplus lagi 28 triliun dan ke depan mungkin akan terus membaik. Kenapa? Di pendapatan negara itu tumbuhnya 13%, di mana pajak tumbuhnya 16% dan mungkin akan lebih tinggi lagi kata Pak Dirjen. Mungkin mendekati 20% ya Pak ya, Pak Dirjen ya. Lo insya Allah prima apa insya Allah lo? Insya Allah Bimo. Bagusan mana? Kalau si prima insya Allahnya benar. Lo? Mungkin benar ya. Ya artinya kita akan usahakan ke arah sana. Ini jelas lebih bagus prospeknya dibanding tahun lalu. Ketika kita babak belur ya Pak Bimo ya. Tahun lalu kan negatif ya pertumbuhannya pajak. Minus 10,8, enggak full year. Masih turun. Tuh lihat triwulan pertama April tahun lalu minus 10,8, sekarang 16,1 pertumbuhan. Jadi lumayan lah. Terus pada saat yang bersamaan belanja pemerintah juga kita nggak kendorin. PNBP juga lumayan tumbuhnya tuh 11,8% tuh. Dan itu angkanya besar, 171,3 triliun rupiah. Terus belanja negara tetap kita gendor untuk cepat. Jadi yang tadi primary surplus bukan terjadi karena belanjanya direm, tetap aja belanja cepat. Itu sampai April tumbuhnya adalah 34,3% dibanding dengan tahun lalu. Jadi ini bukan berarti nanti kita mendominasi lagi pertumbuhan ekonomi. Ini satu sisi dari sisi pemerintah, swasta lain lagi. Anda mesti ingat kontribusi belanja pemerintah ke APBN cuma di bawah 10%. Swasta tuh ya berarti sisanya sekitar 90% lebih. Oke, kita lihat belanja kementerian lembaga tumbuhnya 57,9%, belanja non kementerian lembaga tumbuhnya 45,2%. Jadi kita memang ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun. Dilihatnya pendapatan negara tumbuhnya akhirnya 918,4 triliun atau tumbuh 13. Belanja negara udah 1.000 triliun itu 34,3% dari PDB. Defisitnya 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Saya pengen tahu besok ada nggak yang nulis, berarti sepanjang tahun ini defisit sekitar 1,8. Pasti Anda nggak bilang gitu kan? Gue yakin. Apalagi Bloomberg Technos. Pasti bilang, wah walaupun menurun pasti ada apa, ada itu. Nggak mungkin dikali 3, itu hitung yang salah. Waktu kemarin mereka hitung begitu kan semuanya. 0,9 kali 4 berarti 3,6, bahaya. Nah sekarang Anda bisa bilang nggak? Bagus sekali gitu. Nggak mungkin Anda muji pemerintah kan. Tapi ini data yang ada. Jadi kita nggak main-main nih. Jadi saya duga sih pajak dan bea cukai, Anda lihat satu, bea cukai itu.
Bea cukai itu sudah tumbuh sekarang 0,6%. Walaupun tumbuhnya kecil, kalau sampai Maret kemarin kan negatif. Saya yakin ke depan akan tumbuh lebih cepat lagi. Karena hasil reformasi yang kita lakukan di pajak maupun di bea cukai. Ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja Pak Bino dan tim, juga Pak Jaka dan tim. Betul ya Pak Jaka ya? Pak Jaka nggak ada ya? Hah? Hah? Pak Jaka mana? Gue tanya nih, di tempat lain. Tahun ini tumbuh berapa kira-kira pendapatan bea cukai? Tahun ini tumbuh berapa? Prediksi Anda? Kecil amat lu, Pak Jaka nggak bilang segitu tadi. Angka lo beda nggak dirjen lo? Lain kali kalau dengan Pak Jaka, lengkapin kamu dengan informasi yang perlu. Jadi kalau saya tanya, Anda bisa jawab ya. Jadi gitu. Reformasi dan restrukturisasi di pajak dan bea cukai sudah memberikan hasil yang positif. Nanti kan kita perbaiki lagi di bea cukai, IT-nya ya. Terus scanner, kita akan invest di scanner di pelabuhan-pelabuhan supaya yang run kita bukan perusahaan lain, terus bukan perusahaan lain ya. Biaya operasional bea cukai juga akan kita tingkatkan supaya mereka bisa kerja lebih baik. Ada, dibilang ada. Lu kita sama siapa? Mana? Jadi itu keadaannya. Next. Ini ada saya brand. Oh, Maret sampai dengan April dibandingin nih. Tuh lihat tuh. Timbangan primer Maret 95 minus, sekarang positif 98. Terus Maret defisitnya 0,9, sekarang 0,6, jauh lebih bagus. Di atas itu kali yang utama ya. Belanja kementerian lembaga kan tetap tumbuh 200 triliun tuh. Dari Maret ke April. Jadi rate-nya sama, kalau itu berarti di bulan kedua bisa 600 triliun lebih. Jadi daya dorong dari belanja pemerintah nggak akan kita kurangin. Nah lihat tuh, cukai sebelumnya, mana pertumbuhannya? 2005 nggak ada pertumbuhannya. Hanya 67,9, sekarang udah 100,6, itu naik dari Maret ke April, naiknya berapa? 23 triliun. 33 ya? 33 triliun. 33 triliun ya. Itu hampir 50%. Jadi Anda lihat nih, bea dan cukai kerjanya membaik secara signifikan dalam waktu 1 bulan. Ke depan akan lebih bagus lagi. Next. Pendapat negara sudah saya bilang tadi ya, pertumbuhan seperti apa, 13%, penerimaan pajak 13,7 totalnya, perpajakan. Pajaknya 16, bea cukainya positif 0,6. PNBP tumbuhnya lumayan tuh 11%. Ada nggak coba balik sebelumnya? PNBP Maret banding April. Maret 112, April sudah naik ke 171. Berarti PNBP-nya nambah berapa tuh? 60 triliun. 49 ya? 59 triliun. Itu hampir 50% juga. Jadi kinerjanya amat baik. Saya pikir tadinya akan turun karena banyak orang bilang di bulan April kondisi melambat. Ternyata enggak nih. Jadi menunjukkan semuanya ada tetap kinerja ekonomi yang kuat. Tidak ada indikasi perlambatan domestic demand sama sekali dari data ini. Ya betul. Lu namanya siapa ya? Dari Bloomberg Techno siapa namanya? Ya? Miss. Aku pakai Miss namanya. Miss Francisca. Kayak gitu keadaannya. Jangan bilang jelek terus. Jadi kalau bicara lihat data, keadaan seperti ini. Sebetulnya saya juga ketika orang bilang ada perburukan, saya yang paling khawatir. Karena leher saya ditaruh di situ kan. Kalau jelek, gue dipecat duluan. Jadi kita lihat gimana kondisi ekonomi dan kita usahakan mati-matian
memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu, bukan hanya ngasih duit ya.